Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oka Duyanti dari Prodi PGSD semester 5 akan sedikit menjelaskan materi tentang manajemen kelas. Nah, seperti pengertian manajemen kelas, pendekatan manajemen kelas, terus ada tujuan pendekatan manajemen kelas dan ada jenis-jenis pendekatan manajemen kelas. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian manajemen kelas. Nah, arti manajemen itu sendiri adalah suatu seni atau proses perencanaan, pengorganisasi, pengarahan, dan pengendalian kegiatan untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Sedangkan kelas itu adalah suatu ruang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapat pengajaran dari guru. Sedangkan manajemen kelas yaitu suatu usaha yang dilakukan guru untuk mewujudkan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan serta memotivasi murid untuk belajar dengan baik sesuai kemampuan, sehingga dapat mencapai tujuan belajar yang diinginkan dengan lebih baik. Nah, yang kedua yaitu ada pengertian pendekatan manajemen kelas. Apa sih pendekatan manajemen kelas itu? Makna pendekatan pada dasarnya yaitu merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu subjek. Oleh karena itu, pendekatan dalam manajemen kelas dapat diartikan sebagai cara pandang seorang guru dalam kegiatan pengelolaan kelas. Tujuan dan pendekatan manajemen kelas juga dapat diartikan sebagai suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Hubungan sosial yang positif dalam kelas itu maksudnya seperti ada hubungan yang baik antara guru dan siswa, saling terjadinya komunikasi di suatu kelas tersebut agar terciptanya hubungan yang baik antara siswa dengan guru. Yang ketiga yaitu ada tujuan pendekatan manajemen kelas. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk penyediaan atau menyediakan fasilitas bagi berbagai jenis macam kegiatan belajar siswa seperti dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Untuk apa? Agar mencapai suatu tujuan pembelajaran yang baik dan efektif. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu ada jenis-jenis pendekatan manajemen kelas. Ada beberapa jenis, diantaranya yaitu yang pertama, pendekatan pengubah tingkah laku. Nah, pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Kedua yaitu ada pendekatan otoriter, yaitu pendekatan yang menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Yang ketiga yaitu ada pendekatan intimidasi, yaitu pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku siswa. Keempat yaitu pendekatan permisif, yang diartikan sebagai suatu proses untuk membantu siswa agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Pendekatan resep atau buku masak, yaitu pendekatan berbentuk rekomendasi berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas tanpa banyak berpikir lagi, seperti sudah tahu solusinya.
Yang keenam yaitu ada pendekatan instruksional. Pendekatan ini mengacu pada tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Pendekatan instruksional dalam manajemen kelas memandang perilaku instruksional guru agar mempunyai potensi untuk mencapai tujuan utama manajemen kelas, yaitu mencegah timbulnya masalah yang ada di dalam kelas. Nah, yang ketujuh yaitu ada pendekatan iklim sosio-emosional. Pendekatan ini berakar pada psikologi penyuluhan klinikal. Pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif sangat tergantung pada hubungan yang positif antara guru dan peserta didik. Nah, yang kedelapan yaitu ada pendekatan proses kelompok. Premis utama yang mendasari pendekatan ini didasarkan pada asumsi-asumsi berikut. 1. Kehidupan sekolah berlangsung dalam lingkungan kelompok, yaitu kelompok kelas. Kedua, tugas pokok guru adalah menciptakan dan membina kelompok kelas yang efektif dan produktif. Yang ketiga yaitu kelompok kelas adalah suatu sistem sosial yang mengandung ciri-ciri yang terdapat pada semua sistem. Yang kesembilan yaitu ada pendekatan elektik. Menyimak secara seksama kedelapan pendekatan yang telah diuraikan itu adalah ibarat melihat benda yang sama dari berbagai jenis sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, kemampuan guru memilih strategi manajemen kelas yang sangat tergantung pada kemampuannya menganalisis masalah manajemen kelas yang dihadapinya. Nah, yang terakhir yaitu ada pendekatan analitik pluralistik. Pendekatan ini memberi kesempatan kepada guru untuk memilih strategi manajemen kelas atau gabungan strategi dari berbagai pendekatan manajemen yang dianggap mempunyai potensi paling terbesar dan berhasil untuk menangani masalah manajemen kelas dalam situasi yang telah dianalisis. Terima kasih telah menonton!